Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cita Rizky. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai sistem informasi keuangan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama ada Cita Rizky, yang kedua ada Yesi Safira Danti, yang ketiga ada Lucy Rahmadanti, yang keempat ada Syafrizal Hakiki. Langsung saja ke pemateri pertama. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yesi Safira. Di sini saya akan menjelaskan materi lembaga keuangan dan manfaatnya. Lembaga keuangan merupakan badan usaha atau institusi di bidang jasa keuangan yang bergerak dengan cara menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan untuk pendanaan serta dengan mendapatkan keuntungan dalam bentuk bunga atau persentase. Meski demikian, kegiatan usaha lembaga ini dapat berupa menghimpun dana saja, menyalurkan dana saja, dan keduanya sekaligus. Lembaga keuangan dapat didefinisikan sebagai suatu badan usaha yang aset utamanya berbentuk aset keuangan, maupun tagihan-tagihan yang dapat berupa saham, obligasi, dan pinjaman, daripada berupa aktiva real, misalnya bangunan, perlengkapan, dan bahan baku. Selanjutnya, manfaat lembaga keuangan. Yang pertama ada manfaat likuiditas. Manfaat pertama ini berhubungan dengan likuiditas, yaitu kemampuan mendapatkan uang tunai saat diperlukan, sehingga tidak ada kekhawatiran akan kurangnya ketersediaan uang tunai yang beredar di masyarakat. Yang kedua ada pengalihan aset. Salah satu peran pentingnya adalah sebagai wadah untuk melakukan kegiatan pengalihan aset. Di sini lembaga tersebut akan mengalihkan aset dengan cara meminjamkan dana dari pihak lain untuk dikelola dalam masa waktu tertentu. Dana yang dialihkan ini berasal dari simpanan masyarakat yang menabung di lembaga tersebut. Yang ketiga ada realokasi pendapatan. Manfaat selanjutnya adalah sebagai wadah untuk melakukan realokasi pendapatan. Dengan demikian, pendapatan yang masuk dan tersimpan di lembaga tersebut dapat digunakan di masa depan dengan mudah. Selanjutnya yaitu pengertian lembaga keuangan bukan bank atau non-bank. LKBB sebenarnya adalah badan usaha atau lembaga yang memiliki aktivitas terkait keuangan, yang secara langsung maupun tidak mengumpulkan dana masyarakat sesuai SK Menteri Keuangan RI. LKBB berhak menerbitkan surat berharga serta menyalurkan dana yang telah dihimpun untuk berinvestasi pada berbagai usaha atau perusahaan. Terima kasih. Selanjutnya, saya Lucy Rahmadanti. Saya akan menjelaskan tentang fungsi lembaga keuangan. Berikut ini fungsinya, baik yang merupakan bank maupun non-bank. Yang pertama itu bank berfungsi. Bank berfungsi sebagai lembaga yang menghimpun dana masyarakat dengan cara mengeluarkan dokumen berharga. Dengan cara ini, dana masyarakat akan lebih aman dan tersimpan dengan baik. Yang kedua yaitu fungsi bank, yaitu menyalurkan. Bank akan menyalurkan kembali dana yang sudah terhimpun tersebut dengan menggunakannya untuk pembiayaan, baik di bidang ekonomi maupun pembangunan, dalam jangka waktu tertentu. Dengan demikian, dana yang terhimpun tidak akan diam di tempat, melainkan dikelola dan berpotensi menjadi berkembang. Yang ketiga yaitu bank memberikan bantuan modal usaha. Bank juga berfungsi untuk memberikan modal usaha kepada masyarakat atau perusahaan untuk mengembangkan bisnisnya. Bantuan modal ini biasanya diberikan dalam bentuk kredit. Yang keempat yaitu pegadaian. Pegadaian merupakan lembaga keuangan non-bank. Pegadaian didirikan dengan tujuan agar dapat memberikan pinjaman kepada nasabah namun dengan jaminan berupa barang atau surat berharga. Yang kelima yaitu koperasi. Koperasi memiliki fungsi dan tujuan yang mirip dengan bank. Koperasi diberikan jasa simpan pinjam kepada anggotanya dengan bunga yang relatif rendah sehingga membebaskan masyarakat dari rentenir dan dapat mengelola uang secara lebih produktif. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait fungsi lembaga bukan bank. Yang pertama, fungsi lembaga bukan bank ini yang pertama menyediakan penyimpanan uang, lalu menyediakan modal, pengadaan kredit, lalu pengajuan pinjaman, dan pelaksanaan kegiatan keuangan. Lalu adapun jenis-jenis lembaga keuangan bukan bank. Yang pertama ada asuransi, yaitu yang menghimpun dana masyarakat dengan cara menarik premi. Asuransi ini banyak beberapa versi. Yang
Salah satunya yaitu terkait asuransi kesehatan, asuransi hari tua, adapun dan lain-lain. Lalu ada penggadaian yang dimana yang bergerak di bidang penyaluran kredit dengan hukum gadai. Lalu ada perusahaan dana pensiun yang dimana penyimpanan dana tersebut sebagian dari gaji karyawan untuk di hari tuanya. Lalu ada perusahaan investasi yang bergerak dengan jual beli di sekuritas. Lalu ada pinjaman online atau vintage pinjaman online, yaitu sebagai terobosan teknologi di era digital untuk mengubah dan mempercepat berbagai aspek pelayanan dalam jenis keuangan. Salah satunya seperti aplikasi Kredipo dan lain-lain. Lalu ada lembaga pembiayaan leasing yang dimana pembiayaan peralatan atau barang modal suatu perusahaan yang akan digunakan untuk proses produksi baik secara langsung maupun tidak langsung. Mungkin cukup sekian yang saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari materi yang sudah disampaikan tadi, saya simpulkan bahwa semua lembaga keuangan tersebut telah membantu masyarakat dan menciptakan regulasi yang mampu untuk mendorong kemajuan negara ini, khususnya dalam bidang keuangan ekonomi dan perbankan. Dengan adanya lembaga keuangan, tentunya ini akan memudahkan kita dapat mengetahui kebijakan apa saja yang berpengaruh kepada kita, terutama untuk bisnis. Lembaga keuangan sebagai lembaga perantara baik bank maupun lembaga keuangan bukan bank, mempunyai peran yang penting bagi aktivitas perekonomian. Bank dan lembaga keuangan bukan bank merupakan lembaga perantara keuangan sebagai prasarana pendukung yang amat vital untuk menunjang kelancaran perekonomian. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan di Indonesia, bahwa lembaga keuangan merupakan badan atau lembaga yang kegiatannya menarik dari dana masyarakat dan menyalurkan kepada masyarakat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.